Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi pamit kepada Wali Kota Makassar, Dani Pomanto. Langkah politik menuju DPR RI disampaikan Wawali Fatmawati kepada Dani pada Selasa 3 Oktober 2023 kemarin saat keduanya berada di Jakarta. Kepada Tribun Timur, Dani mengaku sangat syok ketika Fatma menyampaikan maksudnya. Dari lubuk hati terdalamnya, Dani sangat berharap istri Ketua Nasdem Sulsel, Rusdi Masih itu, bisa menemaninya hingga akhir periode. Kendati begitu, Dani memahami posisi Fatma RMS, ia tak bisa terus menahannya sementara partai memberi penugasan kepadanya untuk maju di Senayan. Menurut Dani, Fatma telah menunjukkan dirinya sebagai kader partai yang baik. Kendati surat pengunduran diri sebagai Wawali Makassar telah diterima, namun masih ada proses yang perlu dijalankan. Mundurnya Fatma sebagai pimpinan di Kota Makassar butuh persetujuan DPRD Kota Makassar. DPRD Makassar akan melakukan rapat paripurna untuk meresmikan pencabutan status Fatmawati Rusdi sebagai Wawali Makassar. Hasil paripurna tersebut juga akan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, lalu diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebelumnya, Fatmawati RMS mengatakan telah meminta restu lebih dulu kepada Wali Kota Makassar, Dani Pomanto. Restu dari Dani menjadi penentu langkah politiknya untuk menerima tawaran menjadi bacalek DPR RI Dapil Sulsel I. Kata Fatma, Dani Pomanto merespon baik kabar tersebut. Dani pun merestui dirinya untuk mengabulkan permintaan DPP Nasdem. Dengan begitu, Fatma harus mundur jadi jabatannya sebagai Wawali Makassar. Soal Bu Wawali yang kemarin sudah masuk. Jadi pertama saya bertemu kemarin dulu malam Ibu Wawali pas saya pada Jakarta, dan Ibu Wawali pamit karena ada tugas yang diemban ke beliau, pamit untuk mengundurkan diri jadi Wawali. Secara emosional saya shock sebenarnya. Karena saya menganggap bahwa partai dengan Ibu Wawali ini sangat efektif, cukup baik. Karena banyak kekurangan-kekurangan saya turun di lapangan itu ditutupi oleh Ibu Wawali. Nah, tapi karena alasannya memang alasan sangat penting, maka saya suka atau tidak suka saya harus menjelaskan Ibu Wawali. Dan saya mendukung beliau yang kembali menjadi politisi. Nah, seperti itu. Nah, tentunya ini kan memang suasananya agak sulit di saat-saat Sekda sementara mau pensiun. Kemudian kemungkinan ada pemotongan jabatan sampai tahun depan. Nah, pada saat puncak-puncak tahun ketiga itu puncak pemerintahan sebenarnya, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita dapat persamanya Punakara yang kedua. Itu pertama di Indonesia dalam 2 periode dapat 2 persamanya Punakara. Mudah-mudahan. Walaupun saya sudah dapat kabar dari beberapa teman-teman di Jakarta. Nah, kondisi itu tapi insya Allah dengan sistem yang ada kita masih bisa maksimal. Terus artinya selama menduduki sisa masa jabatan Bapak statusnya sendiri atau? Ya, kalau dilihat kita kan terserah dari mekanisme yang ada. Apakah mau tunjuk wakil atau tidak itu kita serahkan kepada proses politik. Ya. Tapi kelihatannya kalau dengan 1 tahun begitu, kalau misalnya kita anggap sampai 2024, saya kira tidak efektif lagi. Karena kalaupun prosesnya sampai 3 bulan, baru sisa berapa bulan saja. Bagi saya apapun prosesnya saya siap menjalankan selama itu perintah negara. Tapi sudah ada komunikasi dengan parpol pengusung, Pak? Belum, karena kan ini kan masih dalam proses. Ini kan baru pernyataan mundur. Itu kan harus diparipurnakan, kemudian dikirim ke Mendagri, kemudian Presiden Mendagri oleh KPU. Prosesnya masih panjang. Jadi selama itu Bu Wawali masih bertugas ini, Pak. Jadi saya kira seperti itu kan. Jadi de jure-nya, de facto-nya sudah mundur, tapi de jure-nya itu harus sebelum 4 November. 4 November itu kan sudah DCT dihubungkan. Pak, suratnya sudah disampaikan langsung Ibu Wawali atau memang sudah hanya penyampaian? Sudah dari keterangan dari Ketua DPR sudah ada. Oh, sudah ada, Pak. Berarti DPR juga sudah tahu soal ini, Pak, ya? Sudah. Pak, ada rencana dimajukan
HUT kota Oke, dalam rangka. jadi saya kemungkinan kemarin waktu di paripurna saya minta izin DPR 2 hal. Yang pertama adalah mempercepat pembahasan pokok dan mempercepat hari ulang tahun kota. Kalau seperti ini misalnya 4 November DCT sebaiknya sebelum 4 November. Kenapa? Kalau sesudah 4 November, orang kan caleg ini kan saling bersaing. Nah, caleg-caleg incumbent yang ada di DPR itu kan pembahasan pasti penuh kepentingan, penuh konflik interest. Nah, sehingga saya menghindari konflik interest itu untuk meminta. Nah, sekarang sudah siap, saya sudah komunikasi terus. Insya Allah DPR sejalan dengan semangat ini. Nah, sehingga saya bilang teman-teman pada saat mau kampanye silahkan fight. Nah, begitupun ulang tahun kota. Nah, ulang tahun kota kan tanggal 9 November. Nah, kebetulan Ibu Wali secara de jure-nya itu sebelum 4 November. Nah, supaya Ibu Wali juga menyampaikan perpisahannya di situ. Yang penting itu tanggal 1 tanggal 2 lah. Oh, tapi ada agenda khusus untuk Bu Wali nanti untuk perpisahannya? Oh iya dong. Ibu Wali kan selama hampir 3 tahun ini kan bekerja dengan sangat baik. Tentunya banyak hal-hal yang beliau sudah buat. Nah, makanya apresiasi untuk beliau itu harus juga diberi ruang bagi masyarakat menyampaikan terima kasih kepada beliau dan memberi ruang kepada beliau untuk menyampaikan kondisi beliau yang harus meninggalkan Makassar menuju ke politik. Ini kan sama-sama berjuang untuk rakyat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.